Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 7A dan kelas 7B, semoga kalian sehat walafiat. Untuk pertemuan SKI kali ini kita akan membahas mengenai Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Sebelumnya marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong disiapkan buku tulis dan catatannya dicatat yang Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita akan mempelajari khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab termasuk orang yang pertama kali masuk Islam atau dikenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Sejak beliau masuk Islam, Umarlah yang memprakarsai keterbukaan dakwah dalam Islam. Bahkan dia termasuk orang yang pemberani. Pada masa jahiliyah, beliau termasuk orang yang berpengaruh di Quraisy. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah sahabat dan penasihat khalifah, sehingga dia ditunjuk langsung untuk pengganti khalifah Abu Bakar As-Siddiq nanti. Ia dijuluki sebagai khalifah Rasulullah atau pengganti Rasulullah. Namun julukan itu diganti menjadi Amirul Mukminin, yaitu pemimpin dari orang-orang mukmin. Di antara sifat mulia Umar bin Khattab adalah amanah, sederhana, adil, demokratis, dan disegani banyak orang. Setelah ini kita akan mempelajari atau melihat video perluasan wilayah masa Umar bin Khattab. Nabi baru. Di masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam negeri jauh lebih stabil dan aman. Hal ini karena keberhasilan khalifah sebelumnya mengatasi masalah tersebut melalui gerakan militer. Akhirnya membuat keadaan Jazirah Arab bersatu di bawah Khalifah Abu Bakar, dan keadaan ini berlanjut di masa Umar bin Khattab. Setelah keadaan politik stabil, kaum muslimin mulai melebarkan wilayah keluar Jazirah Arab atau ekspansi wilayah. Ekspansi pertama dilakukan ke arah utara, yaitu di perbatasan antara Kekaisaran Bizantium dengan Kekaisaran Persia, yang sekarang adalah wilayah Syam dan Mesopotamia. Ekspansi ini sudah dimulai sejak masa Abu Bakar dan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perang habis-habisan antara Bizantium dengan Persia dari tahun 603 hingga 628 Masehi membuat mereka lemah dan tak mampu membendung gelombang penyerbuan Muslim Arab yang telah tiba di perbatasan. Ekspansi Muslim adalah perang model baru, tak seperti peperangan yang merusak yang dilakukan kedua kekaisaran Bizantium dan Persia. Perang Islam dikombinasikan dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan Nabi. Ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, secara bersamaan pasukan Muslim dikirim ke Suriah dan Persia pada tahun 633 Masehi. Khalid bin Walid memimpin pasukan ke arah Persia, sedangkan Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Syam dan berhasil menaklukkan kekuatan Bizantium di Syam. Ekspedisi ini berlangsung sejak masa Abu Bakar hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam ekspedisi ini, Khalifah memfokuskan penyerbuannya ke Syam, di mana pasukan Khalid yang sedang memerangi Persia diperintahkan untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Pasukan gabungan Muslim bertemu dengan pasukan Bizantium dalam perang Ajnadain yang berlangsung 30 km dari barat Yerusalem. Pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Romawi yang dipimpin saudara kaisar sendiri. Pasukan Bizantium yang tersisa merangsek ke kota Yerusalem, Kaisarea, dan Gaza yang sudah dibentengi dengan baik. Maka pasukan muslimin yang menang dapat menguasai wilayah pedalaman Palestina. Lalu pasukan muslim di bawah komando Khalid bin Walid bergerak ke utara dan mengepung kota Damaskus, yang akhirnya jatuh pada September 635 Masehi. Kemudian dibuatlah perjanjian dengan penduduk setempat dengan tujuan untuk menenangkan ketakutan penduduk setempat. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan selama membayar jizyah atau upeti kepada pemerintahan Islam. Kehilangan Damaskus menyebabkan Kaisar Bizantium
mengumpulkan kekuatan yang besar. Pasukan Heraklius menyusul pasukan Muslim ke Yarmouk pada musim panas tahun 636 Masehi. Pasukan Bizantium jauh lebih banyak dan lengkap persenjataannya. Namun, pasukan Muslimin yang sudah biasa berperang di medan yang sulit dengan mengejutkan berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang menurut riwayat Tabari jumlah pasukan Muslimin sebanyak 24.000 melawan 200.000 pasukan Bizantium. Kaisar Heraklius dipaksa mengakui kekalahan di Yarmouk. Kota-kota di seluruh Syam satu persatu jatuh ke tangan Muslimin, semuanya mendapatkan perjanjian seperti halnya di Damaskus. Pada tahun 638 Masehi, penaklukan Syam selesai. Dalam beberapa tahun, Syam berubah menjadi provinsi kekhalifahan Islam yang baru tumbuh. Dan diangkatlah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di sana. Bagi kekaisaran Bizantium, kehilangan Syam ibarat menjadi kartu domino pertama yang jatuh pada akhir kemunduran penerus kekaisaran Romawi tersebut. Setelah jatuhnya Syam ke tangan kekhalifahan Islam, ekspansi berlanjut ke wilayah Mesir yang relatif cepat ditaklukkan pada tahun 642 Masehi. Dalam kisah peperangan di Syam, terdapat cerita menarik, yaitu pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Pencopotan Khalid bin Walid ini sangat mengejutkan bagi kaum muslimin. Namun, Khalifah Umar bin Khattab memiliki alasan yang luar biasa, di mana Umar berniat mengingatkan pasukan Islam bahwa Allah lah yang menjadi penyebab kemenangan mereka, bukan Khalid. Memang, Khalid merupakan jenderal perang yang belum pernah terkalahkan selama mengikuti peperangan. Selain itu, ketika penaklukan Yerusalem, Uskup Agung Sopronus, seorang Arab Kristen yang menjadi salah satu tokoh terkemuka gereja Yunani di Yerusalem, menolak menyerahkan Yerusalem kecuali langsung oleh Umar bin Khattab. Mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Yerusalem. Umar bin Khattab berangkat dengan berkendara keledai dan ditemani pengawal. Sopronus kaget dan takjub melihat Umar bin Khattab, salah satu penguasa besar di muka bumi kala itu, hanya mengenakan pakaian sederhana yang tidak berbeda jauh dengan pengawalnya. Umar bin Khattab diajak mengelilingi Yerusalem. Ketika waktu sholat telah tiba, Sopronus mempersilahkan Umar sholat di gereja, namun Umar menolaknya. Umar khawatir kalau seandainya ia sholat di gereja tersebut, umat Islam akan merubah gereja menjadi masjid. Kemudian Umar sholat di luar gereja. Lalu, tempat ia sholat dibangunlah Masjid Umar bin Khattab. Setelah Syam jatuh, fokus perhatian khalifah kembali ke Kekaisaran Sasanid atau Kekaisaran Persia yang hampir terlupakan sejak Khalid bin Walid diperintahkan memindahkan pasukan ke Syam. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan muslim ke Mesopotamia tersebut. Meskipun awalnya mengalami kekalahan akibat tak mampu menghadapi pasukan gajah, bala tentara Sa'ad bin Abi Waqqas mampu mengalahkan pasukan Persia pada Perang Qadisiyah pada akhir tahun 636 Masehi. Perang ini membawa rampasan yang banyak ke Madinah untuk dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Perang ini juga membuahkan kekalahan sementara bagi pasukan Sasanid. Setelah pertempuran ini, pasukan muslim terus mendesak masuk dengan cepat sampai ke ibu kota Persia, yaitu Madain atau Ctesifon. Setelah itu, mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan 2 kali serangan balasan dari pasukan Persia yang pada akhirnya berhasil menghancurkan kekaisaran Persia dan menjadikannya daerah muslim sampai dengan saat ini. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer yang cepat, melainkan juga pemerintahnya di wilayah taklukan. Salah satu aspek paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan ke wilayah Islam adalah tidak merubah kehidupan penduduk di tanah taklukan. Ada 2 perubahan pada penduduk setempat. Pertama, soal kepada siapa mereka membayar upeti. Sebelumnya, penduduk di wilayah taklukan Islam membayar upeti ke Romawi dan pemerintahan Persia. Sekarang, mereka membayar upeti ke Madinah.
sesuai dengan syariat Islam atau biasa disebut dengan jizyah. Jizyah dikhususkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti rugi atas perlindungan keamanan yang dijamin oleh kekhalifahan Islam. Besaran jizyah tidak jauh lebih tinggi, bahkan lebih kecil dibanding pajak yang harus dibayar ke Romawi atau Persia. Hal inilah yang membuat non-muslim lebih memilih diperintah oleh kekhalifahan Islam dibanding Romawi maupun Persia. Pada masa Umar bin Khattab ini, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, khususnya kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal yang didirikan Khalifah Umar untuk kepentingan umat. Baitul Mal adalah lembaga pengelola keuangan pada masanya. Selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari memerintah kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam muda menjadi sebuah kekuatan besar di tanah Arab. Ekspansi cepat dibarengi dengan stabilitas sosial, membuktikan kemampuan Umar bin Khattab sangat luar biasa sebagai administrator dan pemimpin. Beliau menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati musuh-musuhnya. Salah seorang di antara mereka adalah Fairuz atau Abu Lu'lu'ah. Mantan pembantu Mughirah bin Syu'bah ini telah mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat tragis. Ia menikam Umar bin Khattab tatkala sedang memimpin sholat subuh pada Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, ia sempat memilih 6 orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan khalifah setelahnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Tolhah bin Ubaidillah. Dalam musyawarah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Oke sekalian, hari ini tulislah hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari sejarah Khalifah Umar bin Khattab. Demikian pertemuan kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.